Chapter 1676 yang dibanggakan dunia. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang datang ke sini. Di masa lalu, mereka semua adalah kelompok-kelompok kecil, semuanya adalah pemenang dari perjuangan jalan kaisar untuk mendapatkan supremasi. Dunia ini sangat berbeda. Banyak orang yang menunggu kesempatan. Tangkai obat abadi itu terbang di atas gunung kuno, fusang emas yang gemerlap, burung vermilion merah menyala, semuanya sangat menarik. Ada yang tidak beres, kemungkinan besar itu adalah kondensasi dari elemen petir, tidak nyata. Kita harus memahami bahwa fusang emas pasti tidak ada di sini, obat abadi Kaisar Suci Sun terkubur di domain bintang ungu. Kata Ye Fan. Dia secara pribadi telah melihatnya, apalagi memiliki keberuntungan untuk memurnikan cabang. Demikian pula, obat abadi lainnya mungkin tidak selalu nyata, kemungkinan dihasilkan dari elemen petir yang menakutkan. Ada kaisar-kaisar besar yang pernah naik ke sini, jejak mereka terukir di sini. Hong. Di gunung kuno, ada sebuah gua abadi di sana. Hamparan hujan abadi terbang keluar, berubah menjadi semua jenis simbol, mengukir diri mereka sendiri di kehampaan, menjadi media untuk dao yang agung. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Ini adalah jenis suara dao. Pada saat itu, semua orang merasakan sesuatu, mereka semua merasa mabuk. Mereka memahami suatu jenis makna kitab suci. Ini bukanlah sesuatu yang diperoleh oleh satu atau dua orang, melainkan oleh sekelompok orang. Tergantung pada seberapa dalam kultivasi seseorang, tergantung pada kemampuan pemahamannya, hasilnya juga akan berbeda. Kitab suci Kaisar yang berdaulat. Ada beberapa orang yang mendapatkan kata-kata ini, merasa seolah-olah mereka tercerahkan, langsung duduk. Ada juga yang memahami beberapa masalah kultivasi yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun, tangan dan kaki mereka menari-nari dalam kegembiraan, seolah-olah mereka menjadi gila. Ini adalah jenis makna kitab suci yang luas dan mendalam, mengalir melalui pikiran setiap orang seperti air. Cukup banyak orang yang memperoleh manfaat, membenamkan diri mereka dalam suatu keadaan yang menakjubkan. Namun, hanya sedikit orang yang dapat memperoleh karakter-karakter ini, yang mereka pahami hanyalah sebuah segmen atau beberapa bagian dari simbol-simbol keteraturan. Itulah sebabnya, perasaan setiap orang berbeda. Ini bukanlah ilusi, melainkan suatu jenis makna kitab suci yang benar. Terukir di gunung besar di depan, meletus dari gua kuno, tersebar di langit. Simbol-simbol berkedip-kedip dengan cahaya yang berkobar satu demi satu, membuat semua ahli terguncang. Manfaatnya sangat besar. Aku tidak pernah menyangka kitab suci abadi Kaisar yang berdaulat benar-benar ada di dunia ini. Sepertinya kita semua bisa mendapatkannya. Banyak orang menjadi bersemangat, terutama mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini, hanya bergegas karena dunia ini istimewa. 9 Imperial Passes terbuka secara misterius. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak gembira. Simbol-simbol berkedip-kedip, dao yang agung bergema. Segmen demi segmen dari makna kitab suci berubah menjadi naga sejati, menjadi burung phoenix yang menari, semuanya kurang dari panjang lengan. Saat mereka bergerak, angin surgawi bergejolak, mengejutkan dunia. Apakah ini kekuatan yang mulia raja? Tak terhitung tahun telah berlalu, tetapi kitab suci yang dia tinggalkan sepertinya memiliki kehidupan mereka sendiri, berdering di sini, membuat semua orang merasakan dorongan untuk menyembahnya. Ini hanya ujian bagi yang mulia Kaisar. Di kapal perang Kaisar Semu, Ye Fan berbicara dengan lembut, mengungkapkan misteri langit. Li Heishui, Hua Hua, dan yang lainnya menjadi waspada, dan kemudian mereka menjadi termenung. Jika Anda tidak memanfaatkan saya, maka Anda adalah bajingan. Kaisar Hitam berkata, pikirannya mabuk, dengan serius mencoba mencari tahu. Kitab suci ini cocok untuk makhluk humanoid, Dong Fang Ye mengingatkan. Kaisar ini lebih manusiawi dari yang lain, dan beberapa orang lebih manusiawi dariku. Misalnya, kelompok orang itu, mereka sebenarnya hanyalah A, B, C, D, dan D, tetapi mereka berpikir bahwa mereka berada di atas dunia. Mereka hanyalah bidak-bidak dalam sebuah lukisan. Kaisar Hitam menyapu pandangannya ke depan dan mencibir. Kakek, anjing hitam itu sangat galak. Dia tidak akan menggigitku, kan? Kata seorang anak laki-laki dengan takut-takut. Tidak akan, dia sangat penurut. Pria tua itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang kuning dan bocor. Dia menggandeng tangan seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun, yang berdiri di luar kerumunan. Ini sangat ganas, kata anak laki-laki kecil itu dengan nada tinggi. Apa yang dikatakannya masuk akal. Pada akhirnya, itu semua benar sendiri. Kita semua adalah bidak dalam sebuah lukisan,
tetapi ada juga anjing yang menunjukkan dunia. Pria tua dengan gigi kuning itu tertawa keras. Ye Fan, iblis manusia, dan Pangeran Suci berbalik. Mereka tidak mendengar diskusi itu, tetapi mereka secara naluriah merasakan sejenis aura. Itu sangat mencengangkan dan luar biasa. Itu bukanlah fluktuasi yang menakutkan, melainkan perasaan yang mencengangkan. Ini sungguh seorang ahli yang luar biasa. Ya, orang yang ada di dalam lukisan itu melihat kami, kata anak kecil itu. Kita semua adalah pion dalam sebuah lukisan. Orang tua itu mengusap kepalanya, dan kemudian dia menuntunnya pergi tanpa berhenti. Kitab suci yang mulia berkuasa berkedip-kedip. Setiap orang mendapatkan sesuatu, tetapi pada akhirnya, mereka semua mengerti bahwa mereka tidak dapat memperoleh lebih banyak lagi. Hanya sebagian kecil yang terguncang keluar dari gua abadi. Namun, hal ini membuat semua orang semakin bersemangat. Pasti ada jejak yang mulia penguasa di sini, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Puncak besar dan kekacauan primitif kemungkinan besar memiliki kitab suci kuno yang lengkap, dan semua orang ingin mendapatkannya. Ada seekor monyet yang bersinar dengan cahaya keemasan, dan tampaknya itu adalah kaisar pertarungan. Dia berada di puncak yang luar biasa. Semua orang terkejut. Patung-patung ilahi dari kaisar-kaisar kuno yang agung dan kaisar-kaisar kuno samar-samar terlihat. Ada fluktuasi misterius di sekitar mereka, dan semua orang percaya bahwa mungkin ada hukum Dao yang tertinggal. Di atas mutiara hitam, Pangeran Suci tidak bisa tetap tenang. Matanya yang berapi-api menatap salah satu gunung di kejauhan, dan matanya memancarkan cahaya ilahi. Ada orang lain yang mengambil tindakan. Mari kita serang juga. Siapa tahu, kita mungkin bisa mendapatkan takdir seorang kaisar. Paling tidak, kita harus mendapatkan lebih banyak kitab suci. Seseorang ingin mengambil risiko. Pada kenyataannya, sudah ada batalion kuat yang mulai bergerak. Mereka memimpin pasukan mereka ke depan, menghasilkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa klan besar yang tidak rukun satu sama lain, dan mereka masih bertempur di sini. Darah memercik satu demi satu, membuat tempat ini semakin kacau. Ada lautan manusia di sini. Sekali pertempuran besar terjadi, itu akan sangat menakutkan. Itu mungkin menjadi sekering yang menyebabkan sungai darah mengalir. Cukup banyak orang yang mundur karena takut tersedot ke dalam pusaran yang menakutkan ini. Ye Fan dan yang lainnya tidak mengambil tindakan. Kapal Kaisar Semu menyusut, menjadi redup dan kurang berkilau. Kapal itu berhenti di perbatasan, dan mereka dengan tenang mengamati semua yang terjadi di sini. Hong, di pegunungan, energi kacau melonjak. Dua sosok bertarung dengan intens. Mereka benar-benar bertarung dari kekacauan primitif bumi abadi. Itu hanya tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Apa? Mereka menyerbu keluar dari dalam. Kapan mereka masuk? Sudah berapa tahun sejak mereka bertarung? Semua orang ingat dengan jelas bahwa ada orang yang masuk dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi tidak pernah keluar lagi. Sekarang dua orang tiba-tiba muncul, secara alami memicu keributan besar. Itu Dao Yi dan Fire Qilin. Ye Fan berkata dengan lembut. Dao Yi menyendiri dan seperti dunia lain. Sosoknya tinggi dan ramping, dunia lain dan halus. Sama seperti di masa lalu, setiap gerakan yang dia lakukan mengandung jenis pesona dunia lain. Namun, kekuatan serangannya sangat hebat. Rambut biru air Fire Qilin bertebaran, menari-nari seperti air terjun. Tubuhnya tinggi dan kokoh, setiap serangan Immortal Qilin bergegas keluar, mengejutkan dunia manusia, kekuatannya mengejutkan dunia. Sangat kuat. Naga elemen petir, burung merah terang, dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Itu terlalu menakutkan. Mereka benar-benar bisa dengan bebas masuk dan keluar dari tempat ini. Semua orang menjadi tercengang. Putra Kaisar kuno sekarang bahkan telah mencapai alam setengah kaisar. Keduanya adalah musuh alami. Mereka bertempur dalam pertempuran berdarah, menjadi kultivator yang paling menakutkan di dunia ini. Hong, dalam kekacauan utama, sebuah gunung besar bergoyang. Sosok yang anggun muncul. Huolin, membantai jalan keluarnya, menghancurkan artefak Kaisar Semu dengan satu telapak tangan. Jelas bahwa dia baru saja menyingkirkan musuh besar. Terlalu menakutkan. Itu adalah pedang tajam milik Kaisar Semu, tapi dihancurkan dengan tangan kosong olehnya. Semua orang menghela nafas dalam kekaguman. Setelah Huolin muncul, dia langsung bergegas menuju kakak laki-lakinya, ingin bergandengan tangan dengannya untuk bertarung melawan Dao Yi dan membunuhnya. Jangan datang. Ini adalah perjuangan jalur Kaisar untuk mendapatkan supremasi. Saya sudah melepaskan ikatan di hati saya, melepaskan dendam saya. Saya akan menghadapi lawan ini sendiri.
Api kilin berteriak. Huolin, yang memiliki sosok yang luar biasa dan kulit seputih salju, seindah berlian ilahi yang jatuh dari pohon berbunga. Kecemerlangan bersinar ke segala arah, sangat indah. Rambutnya yang berwarna biru berkibar-kibar, matanya yang besar dan cerdas menyapu sekelilingnya. Kemudian, dia berbalik dan memasuki gunung kuno itu lagi. Hal ini memicu diskusi yang memanas. Apakah semua pangeran kuno datang? Siapa yang akan naik ke puncak? Pangeran Suci, Dao Yi, Kilin Api, Huang Sudao, Taois Ulat Sutra Ilahi, dan lainnya, terlalu banyak orang yang muncul di era ini. Bahkan mungkin ada seorang kaisar dari umat manusia. Bahkan langit pun ditakdirkan untuk hancur. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jalur kaisar yang paling kejam dalam perebutan supremasi dalam sejarah. Setiap orang dari mereka adalah pahlawan di zamannya, berasal dari era yang berbeda. Sekarang mereka berkumpul bersama, tabrakan yang paling menakutkan akan terjadi. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah pertarungan antara kaisar kuno dan kaisar besar. Ahli waris mereka mewakili Dao mereka, menyelesaikan konfrontasi di puncak, memenuhi keinginan terakhir mereka. Benar saja, seperti yang diharapkan semua orang, ada beberapa pangeran kuno yang datang. Huang Sudao muncul, berubah menjadi burung phoenix berwarna darah. Dia memasuki kekacauan utama gunung kuno, mengguncang tempat ini. Dengan suara wenglong, peti mati giok hijau meledak. Seseorang yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni hijau bergegas masuk ke dalam gunung. Begitu dia bergerak, semua arah bergetar. Itu adalah seseorang dari dunia bawah, kaisar semu tertinggi, mungkin penguasa istana berikutnya. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang terguncang. Teror dunia bawah terukir dalam-dalam di hati mereka. Seberkas cahaya pedang merobek langit, membelah kekacauan primitif, memasuki gunung kuno dalam garis lurus sempurna. Seorang pria dengan rambut seputih salju memasuki medan perang dengan satu langkah. Di tangannya ada pedang hitam, membantai dengan cepat. Sinar pedang jenis itu sangat tajam, jarang terlihat di dunia sekuler. Itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Itu terlalu menakutkan. Apakah dia pedang abadi? Banyak rambut dari Grid Sage yang rontok. Niat membunuh yang dingin menyapu masa lalu. Bekas luka berdarah muncul di tubuh banyak orang, hampir menghancurkan mereka. Selain itu, ini hanya aura yang secara alami mengalir ketika dia bergegas. Itu bukanlah kekuatan ofensif, kekuatan ilahi dari pedang abadi. Itu dia, seorang dewa. Ye Fan terkejut. Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar melihatnya lagi. Di masa lalu, ketika dia menuju ke domain bintang abadi, dia sebelumnya telah melihat bintang kuno yang sunyi. Ada raksasa pembuka surga di sana, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang berputar mengelilingi tubuhnya. Dia tidak berarti seperti seekor semut. Dia hanya seperti dewa pencipta, tapi sayangnya, dia gagal memverifikasi daonya dan mati di sana. Pada saat itu, ada seorang dewa berambut putih yang sangat menakutkan yang sedang mempersembahkan korban di sana. Itu sebenarnya dia. Ye Fan secara alami mengingatnya. Pada kenyataannya, ketika jalan pengabdian terbuka, dewa berambut putih ini juga muncul, memegang sepertiga dari kuali tembaga hijau. Dia dengan ganas melemparkannya keluar, meledakkan jalan pengabdian, hampir membuat makhluk surgawi umur panjang mati di dalam. Sekarang, orang ini muncul lagi. Dia benar-benar seorang ahli yang tak tertandingi. Dia memiliki permusuhan besar terhadap dunia bawah. Alasan dia bergegas masuk hari ini secara alami karena penerus dunia bawah. Beberapa sosok berkedip dan muncul pada saat yang sama. Beberapa orang lagi masuk, semua kekuatan sihir mereka seperti lautan, mampu memetik matahari dan bulan dengan mengangkat tangan mereka. Aku bisa merasakan aura dari wilayah terlarang. Keturunan mereka telah masuk. Pangeran Suci berkata, tongkat besi abadi di tangannya bergetar. Itu patah dalam pertempuran sebelumnya, jadi itu sangat sensitif terhadap aura dari daerah terlarang tertentu. Saat ini, itu merindukan pertempuran. Ye Fan diam-diam merasakannya. Dia tahu bahwa paling tidak, Pu tersembunyi gunung abadi datang, masuk ke dalam. Pangeran Suci bergerak lebih dulu, langsung membantai jalan masuk, memasuki gunung kuno yang kacau. Dia ingin mengunjungi patung dewa ayahnya dan memenuhi keinginannya. Tidak ada yang menyangka bahwa begitu banyak orang jenius surgawi akan masuk. Pertempuran besar tidak dapat dihindari, meletus. Itu bahkan lebih menakutkan dari apa yang mereka bayangkan. Pertempuran besar antara keturunan kaisar. Ini adalah pertempuran besar yang diinginkan oleh makhluk-makhluk tertinggi kuno, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, desahan tua terdengar,
membuat Ye Fan terkejut. Itu datang dari dalam gunung yang kacau. Seolah-olah seorang kaisar besar sedang mengawasi keturunannya, penuh dengan perubahan besar dan kelelahan. Chapter 1677 Kelompok Bernoda Darah. Pertempuran untuk memperebutkan supremasi sedang berlangsung di pegunungan. Kelompok-kelompok bintang berkelap-kelip, masing-masing adalah pahlawan yang menerangi sebuah era. Namun, mereka semua berkumpul bersama, muncul dalam satu era. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Satu saat, cahaya pedang akan menerobos, saat berikutnya, sebuah pagoda ilahi akan menekan. Tempat itu mendidih. Dalam pertempuran besar antara para pangeran, siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Mereka yang tidak berada di level ini hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian jika mereka masuk. Paling tidak, mereka harus mulai dengan Kaisar Semu, jika tidak, bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya? Sebuah garis cahaya keemasan melintas. Monyet itu bertabrakan dengan intens dengan seseorang di gunung, meletus dengan hamparan cahaya yang menyilaukan. Gelombang energi mengamuk melonjak saat membumbung tinggi ke langit. Dengan suara weng, kubah langit bergetar. Hamparan bintang-bintang meledak, pemandangan yang menakjubkan. Tidak ada yang melihat dengan jelas orang macam apa itu. Dia benar-benar mampu bertarung melawan monyet dan menghilang dalam sekejap. Gunung-gunung itu sangat menakutkan, dan bahaya bisa terjadi kapan saja. Dengan suara siu, gagak emas melesat melintasi kekacauan primitif, membawa serta seberkas cahaya berapi-api yang membakar segalanya menjadi abu. Harta karun magis beberapa orang hancur. Itu adalah artefak ilahi yang berubah menjadi gagak emas. Itu bukan ahli dari ras ini. Itu kacau di dalam. Huo Lin, bertarung melawan Kaisar Kuasi Tua, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Dia akan muncul dari waktu ke waktu, tetapi tidak mungkin baginya untuk berada di garis pandang semua orang terlalu lama. Di dunia luar, banyak orang yang putus asa. Perbedaan di antara mereka terlalu besar, bahkan tidak dalam tingkat yang sama. Tidak ada cara bagi mereka untuk bertukar pukulan dengan orang-orang itu. Ini adalah era baru. Mereka berdua adalah jenius surgawi yang luar biasa, atau mungkin bisa dikatakan bahwa mereka adalah individu yang paling kuat dari era yang berbeda. Akan terjadi tabrakan besar yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Ye Tong mewakili Kaisar Matahari Suci, Huo Qilin dan Huo Lin, mewakili Kaisar Qilin, Monyet mewakili Kaisar Pertarungan, Dao Yi mewakili Kaisar Agung Daoyan, Sen mewakili keturunan Istana Langit, dan pria di dalam peti mati mewakili dunia bawah. Ada beberapa orang di sini, termasuk Huang Sudao, Yin Tiande, Taois Ulat Sutra Ilahi, Penguasa Ilahi, Kaisar Tengah, dan lainnya. Mereka semua datang, bertarung tanpa henti di dalam. Semua orang terkejut. Jika orang-orang ini berada di era lain, hanya satu dari mereka yang cukup untuk mencapai puncak dunia. Tapi sekarang, mereka hanyalah salah satu peserta dalam perjuangan untuk meraih supremasi di jalan Kaisar. Di tempat itu, pertempuran besar sulit dihindari, terkadang tidak disengaja. Selama seseorang masuk untuk mencari kitab suci abadi Kaisar yang berdaulat, rahasia pencapaian Dao yang agung, dan hal-hal lain, mereka pasti akan bertemu dengan orang lain. Banyak orang di dunia luar yang kecewa. Medan perang semacam ini tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Mereka hanya akan terbunuh jika mereka naik. Divisi-divisi tempur itu juga berhenti bergerak. Semua orang berkecil hati. Ini adalah pertempuran antara keturunan Kaisar dan Kaisar Agung. Kita hanya bisa menjadi penonton. Seseorang menghela nafas. Seharusnya ada lebih banyak orang yang masuk. Ini bukan hanya kelompok untuk mereka, jawab seseorang dengan nada yang sangat pasti. Orang-orang langsung teringat akan beberapa nama, dan hati mereka bergetar. Selama era kuno, pernah ada seseorang yang sendirian membunuh semua pesaing yang berjalan di satu-satunya jalan yang benar. Namanya adalah Kaisar. Apakah dia akan datang lagi? Selama era kuno, dia sebelumnya pernah mengejutkan seorang makhluk abadi. Dia berdiri di depan Imperial Pass pertama sendirian, menghentikan semua orang, membunuh semua orang. Namun, dia sendiri tidak maju. Dengan desahan lembut, dia membalikkan punggungnya dari satu-satunya jalan Kaisar. Hal semacam itu terjadi, mengakibatkan tidak ada yang memasuki celah di era itu. Itu mengejutkan dunia manusia. Semua orang mendaftarkan para penguasa dunia saat ini. Era ini jelas tidak kekurangan ahli, dan tidak ada kekurangan raja-raja jenius. Ye Fan bangkit dengan kuat, awal mutlak dan Zhang Bairen misterius dan tak terduga, dan ada lebih banyak lagi yang tidak diketahui. Kaisar Semu sangat mencengangkan, melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya.
Di zaman keemasan, 100 tongkang bersaing satu sama lain, 10.000 dao hidup berdampingan. Langit dan bumi pasti akan hancur, dan dunia akan berlumuran darah. Tubuh yang kacau belum muncul. Selalu ada rumor, dan semua orang menantikannya. Mungkin sosoknya akan muncul dalam konfrontasi terakhir, bahkan mungkin hari ini. Pada saat itu, dia pasti akan menampilkan kecemerlangan yang paling cemerlang. Selain itu, ada juga telur batu di bawah pedang langit abadi. Lebih dari satu kultivator kuat telah melihatnya di alam semesta, tapi sayangnya, itu sepertinya melayang di sepanjang sungai waktu, tidak mungkin untuk dilacak kembali. Namun, pada akhirnya ia akan tetap muncul dan bertarung dalam pertarungan yang menentukan melawan yang lain. Dong! Sebuah suara keras terdengar, seolah-olah sebuah dunia telah ditembus. Tiba-tiba, sebuah tangan hitam besar menamparkan dari belakang. Tangan itu sangat kuat dan sebesar batu giling, menutupi monyet di bawahnya. Semua orang terkejut. Tangan itu terlalu menakutkan, menghancurkan kekacauan yang ada. Sebuah hamparan simbol berkedip-kedip di sana, samar-samar terbentuk dari seekor naga kecil dan seekor burung berwarna merah tua, yang mewakili jenis kekuatan Dao yang ekstrim. Dalam keadaan linglung, bintang-bintang berkelap-kelip satu demi satu, dan aliran bintang melingkari telapak tangan dan jari-jari. Jenis kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini benar-benar mencengangkan. Siapa ini? Semua orang terkejut. Ini hanyalah ciptaan langit dan bumi. Itu tidak ada bandingannya. Telapak tangan yang terlihat seperti seukuran batu giling itu sebenarnya berisi alam semesta dan menyempurnakan bintang-bintang di jagat raya. Betapa hebatnya kemampuan ilahi yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai hal ini. Siapa sebenarnya dia? Semua orang sangat terkejut. Apa sebenarnya identitas orang ini? Sementara itu, semua orang di Mutiara Hitam berkeringat dingin untuk monyet itu, merasa sangat khawatir. Ya, monyet itu berteriak dengan keras. Indera sucinya tajam, jadi dia secara alami merasakan niat membunuh dengan segera, merasakannya lebih dari yang lain. Sebuah batang besi abadi yang patah muncul di tangannya, menyapu ke belakang. Getaran ringan terdengar, dan kemudian hamparan awan dan kabut tersebar. Setelah dia mati lebih dekat, itu adalah inti dari kekacauan primitif. Terdapat banyak pecahan bintang di dalamnya, dan sebagian alam semesta ditembus oleh sang kera. Tongkat besi abadi bersinar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, melonjak dengan niat membunuh. Monyet itu memegangnya, dan dengan mata berapi-api, dia dan orang itu mundur. Itu adalah sosok yang tidak jelas. Seluruh tubuhnya tersembunyi di dalam kekacauan primitif, namun dia benar-benar bisa menahan artefak kaisar yang rusak sendirian. Seberapa kuat dia sebenarnya? Itu bukan kontes kekuatan fisik. Barusan, itu adalah jenis kemampuan ilahi yang hebat, telapak tangan yang berisi alam semesta, memurnikan semua benda dan bintang. Jenis metode ini mengejutkan dunia manusia. Seseorang dari sarang burung Phoenix. Monyet itu berteriak. Memang, mata orang yang datang itu seperti pisau, pancarannya mencengangkan. Namun, seluruh keberadaannya agak tidak jelas dan redup, membentuk kontras yang mencolok. Salah satu dari 8 jenderal ilahi besar yang mengikuti Kaisar Surgawi Abadi, Jenderal Ilahi Kuntian. Tatapan monyet itu mengintimidasi. Sebagai seseorang dari era kuno, dia secara alami mendengar banyak legenda, menyimpulkan identitas orang ini. Orang ini adalah salah satu dari mereka, dan dia masih hidup. Berita ini terlalu mengejutkan. Ketika kata-kata monyet itu terdengar, semua orang di belakangnya tercengang. Meskipun mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas, mereka dapat merasakan gelombang yang dahsyat. Itu terlalu menakutkan. Yevan bergerak, meninggalkan kapal Kaisar Semu Mutiara Hitam dengan teratai hijau di tangan, memasuki lautan kekacauan primitif. Dia akan bertarung. Orang-orang dari sarang burung Phoenix telah datang untuknya. Monyet datang untuk membalas dendam pada Pangeran Langit. 8 Jenderal Agung adalah sosok yang benar-benar tak tertandingi di masa lalu, memerintah 8 alam semesta, memerintah di sebuah era. Di masa lalu, mereka telah lama tak tertandingi. Beberapa dari mereka bahkan hampir keluar dari Kaisar Dao mereka sendiri, menakutkan tak tertandingi. Dikabarkan bahwa beberapa dari mereka meninggal dalam meditasi, dan beberapa dari mereka hilang di tahun-tahun terakhir mereka. Barusan, jika bukan karena monyet yang memegang tongkat besi abadi, dia pasti akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, itu adalah Kaisar Kuaso veteran tak tertandingi yang seni misteriusnya telah lama mencapai puncaknya. Namun, begitu Yevan memasuki lautan kekacauan primitif, dia menderita serangan. Seberkas cahaya dingin melesat. Itu adalah anak panah, yang ditembakkan oleh Kaisar Semu.
Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang, anak panah yang menutupi langit, mampu membunuh para jenderal surgawi, mampu membunuh para dewa. Itu sangat cemerlang dan menyilaukan. Teriakan aneh itu sangat mencengangkan. Itu jelas hanya sebuah anak panah, namun ada banyak dewa dan iblis yang bergegas keluar dari segala arah, semuanya berdarah, pemandangan yang mengerikan. Sementara itu, di dalam kerumunan, bahkan ada Ye Fan sendiri, hanya saja dia sudah sangat tua, sudah lama memasuki masa senjanya. Dia dipaku di tiang kayu, darah merah terang dari orang suci yang sangat sempurna membasahi tanah. Pemandangan ini membuat pupil mata Ye Fan mengecil dengan cepat, merasakan gelombang ketidaknyamanan. Kuali di atas kepalanya mengeluarkan teriakan ringan, terbang keluar, menekan ke arah anak panah itu. Apakah kamu lihat? Itu adalah dirimu sendiri. Bahkan jika kamu lolos dari bencana ini, kamu masih akan jatuh di masa depan. Sebuah suara dingin terdengar dari kegelapan. Ketika kuali energi sumber kehidupan mencoba untuk mengumpulkan panah emas itu benar-benar meleset. Panah yang awalnya kuat dan mendominasi berubah menjadi ketiadaan, berubah menjadi serpihan-serpihan emas, menghilang di sana. Panah reinkarnasi, menerangi reinkarnasi semua makhluk hidup. Itu adalah pemandangan menyedihkan dari hari kiamat Anda. Siapa sangka kamu masih bisa hidup begitu lama? Suara dalam kegelapan itu berkata dengan samar. Enyahlah, enyahlah. Dia mengeluarkan raungan besar, ruang di antara alisnya meletus dengan cahaya. Sosok emas kecil berjalan keluar dengan satu langkah, sebuah tinju menghantam dengan mematikan. Sebuah ledakan asap putih muncul di kehampaan, serta erangan yang menyedihkan. Orang-orang dari Laut Reinkarnasi memiliki beberapa kemampuan, tapi kau ingin menangkapku dengan teknik ilusi dan metode menyihir. Kamu masih jauh dari itu. Saat itu, aku bertarung dengan generasi ayahmu. Kata Ye Fan. Dia tahu identitas orang yang datang. Dia berasal dari garis keturunan Master Reinkarnasi, dari wilayah kehidupan terlarang, dan garis keturunannya sangat kuat. Namun, dia telah membunuh 4 atau 5 orang seperti ini, jadi dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut yang menahan. Kuali energi sumber kehidupan di atas kepalanya sekali lagi melepaskan teriakan ringan, langsung melesat melintasi langit dan terbang keluar. Dang! Sebuah panah dewa emas melesat, menghantam dinding kuali dengan keras, memancarkan bola cahaya yang menakutkan. Bola itu menyapu hamparan bintang-bintang, meledak dalam kehampaan. Semua orang terkejut. Langit berbintang di sini sangat istimewa, seperti ornamen yang disematkan dalam kekacauan yang sangat besar oleh para kaisar kuno. Semuanya dipadatkan dari bintang-bintang yang sesungguhnya, membuatnya semakin kokoh dan abadi. Namun, pada saat ini, mereka jatuh satu demi satu, berubah menjadi debu, mengejutkan semua orang. Pertempuran hebat yang intens meletus. Langkah kaki Ye Fan kokoh saat dia mendorong ke depan. Di depannya, ada naga hijau yang melingkar, burung phoenix api menari-nari, dan Kun Peng menghancurkan 10.000 alam. Kekuatan dan terornya ditampilkan di depan semua orang. Dia tak tertandingi, dan bahkan anak panah emas itu tidak dapat melukainya. 4 dari mereka diambil oleh kuali energi sumber kehidupan. Pada akhirnya, sesosok hijau tidak bisa menghindarinya, meretas dengan busur panjang di tangan. Akibatnya, suara Kong Qiang yang keras terdengar. Ye Fan meraihnya, memegang busur reinkarnasi ini. Namun, pada saat itu, perasaan bahaya melonjak. Busur ini melepaskan gelombang fluktuasi yang mengamuk, seolah-olah akan melahap pikiran Ye Fan. Sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Ye Fan berkata dengan lembut. Dia telah bertempur dalam pertempuran berdarah melawan makhluk tertinggi kuno sebelumnya. Jika bukan karena kepekaannya terhadap jenis fluktuasi energi ini, kesadaran ilahinya mungkin telah dilahap oleh serangan ini. Sebenarnya ada kekosongan keilahian dari dewa reinkarnasi. Meskipun dibandingkan dengan makhluk tertinggi kuno, perbedaannya sangat besar, dibandingkan dengan kaisar semu, keilahian kosong dari penguasa wilayah terlarang masih sangat kuat. Dia melepaskan diri dari busur panjang, membuat tuan muda wilayah terlarang yang dengan sengaja kehilangan busurnya membelalakkan matanya, sama sekali tidak berani mempercayai ini. Namun, dia tidak berhenti, merobek kekosongan dan pergi. Tangan Ye Fan yang lain menyapu dengan ringan, teratai hijau kekacauan primal di tangannya menyapu busur panjang. Keilahian yang hampa itu segera pecah, tersebar dalam perjalanan waktu. Sementara itu, teratai hijau meletus dengan cahaya, mengguncang seluruh lautan kekacauan primal, membuat tempat ini meletus dengan aktivitas. Jelas bahwa keilahian yang hampa adalah jenis makanan yang luar biasa untuk teratai hijau.
Dengan suara kiang, panah yang seluruhnya hitam memasuki tangannya lagi. Ye Fan mengambil anak panah emas dari kuali energi sumber, menambahkannya ke tali busur, menggunakannya untuk menarik kembali. Dengan suara hong, sebuah anak panah mengejutkan makhluk abadi. Cahaya keemasan menutupi langit dan bumi, menenggelamkan tempat ini, menyebarkan sebagian dari lautan kekacauan primitif di depan. Ini adalah seperangkat artefak kaisar semu yang sangat kuat. Hujan darah bertebaran keluar. Ahli dari laut reinkarnasi melepaskan teriakan menyedihkan, ditembus oleh panah emas, dan kemudian meledak di langit, darah mewarnai tempat ini menjadi merah. Semua orang gemetar. Pertempuran ini sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan, jalur kekaisaran diwarnai dengan darah, korban yang menakutkan akan segera muncul. Ye Fan layak menjadi pembunuh pangeran kuno. Chapter 1678 Kultivator yang tak tertandingi. Membunuh seorang tuan muda wilayah terlarang dengan satu anak panah, hasil pertempuran ini terlalu kejam. Selain merasa ngeri, apalagi yang bisa dilakukan semua orang. Ini bukan pertama kalinya Ye Fan membunuh seseorang dengan garis keturunan makhluk tertinggi. Apakah ini yang keenam, atau berapa banyak? Pencapaian pertempuran yang menakutkan, jalan yang berlumuran darah, dan masa lalu yang gemilang mengarah ke jalan yang menakutkan di bawah kaki Ye Fan. Banyak orang yang mengaguminya. Ye Fan memegang busur panjang di tangannya. Warnanya gelap gulita, namun memiliki kilau dan tekstur logam. Ini disempurnakan dari akar dewa yang tumbuh di dalam laut reinkarnasi, dan dao makhluk tertinggi pernah terukir di atasnya. Sekarang, itu langsung dimurnikan oleh Ye Fan di depan semua orang. Ini karena roh kehampaan Master Samsara telah dilahap oleh teratai hijau. Dia menyempurnakan busur ini lagi, dan itu menjadi senjata pembunuh yang hebat di tangannya. Dia mengambil beberapa anak panah emas. Bersama dengan beberapa anak panah yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh kuali, total ada 12 anak panah. Setiap anak panah itu sangat menyilaukan dan sangat tajam. Ekspresi semua orang berubah. Baru saja, dia telah membunuh pewaris Master Samsara dengan satu anak panah, meninggalkan semua orang dengan kesan yang mendalam. Ini jelas merupakan jenis kekuatan serangan tirani. Tidak peduli siapa yang dituju oleh anak panah itu, ekspresi mereka akan berubah. Ye Fan tiba-tiba menarik busurnya, menyerang ke arah kedalaman gunung yang kacau. Ada dua sosok yang membumbung tinggi ke langit, menginjak-injak beberapa bintang yang padat. Salah satu dari mereka sangat tidak jelas, dan yang lainnya adalah Anpu. Dengan suara dang, tombak hitam di tangan Anpu menebas panah emas. Serangkaian percikan api meledak, dan seluruh tubuhnya bergetar. Sebuah garis cahaya berdarah meledak. Ujung anak panah itu tak tertandingi, dan setelah terbang melewati tombak besar itu, anak panah itu menggores lengannya, meneteskan darah. Pada kenyataannya, itu tidak boleh dianggap sebagai sebuah cakaran. Itu adalah gelombang niat membunuh yang merobek-robek tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Ye Fan tidak bergerak sama sekali. Dia berdiri di atas gunung seperti Raja Iblis, menghadap ke segala sesuatu di bawah langit. Dia menarik busurnya lagi, dan masih ada 11 anak panah emas yang tersisa untuk dia tembak. Sosok yang tidak jelas itu menghilang ke dalam keheningan. Sementara itu, sosok Anpu melintas ke wilayah pegunungan, dan dia merobek kekosongan untuk bersembunyi. Boom! Kakak Ye, awalnya aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku tidak menyangka kamu bersikeras untuk memulainya sekarang. Anpu tidak lagi menghindar. Setelah menghindari anak panah itu, dia berdiri di udara. Dia memiliki jenis kecantikan yang sakit-sakitan. Kulitnya masih pucat seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak terkena sinar matahari sepanjang tahun. Ini adalah gaya unik yang berbeda dari kekuatan pangeran kuno lainnya. Ye Fan menatapnya, pikirannya sedikit kacau. Ini adalah karakter. Saat itu, dia menghentikan Shen Ming di pernikahannya, jadi ini bisa dianggap memberinya sedikit bantuan. Namun, pasti akan ada pertempuran di antara mereka. Gunung Abadi ingin menghancurkan keluarga Ji, dan mereka juga ingin membunuhnya. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan dalam kehidupan ini. Kita tidak punya pilihan selain bertarung. Ye Fan hanya memiliki 4 kata ini. Sepertinya aku bukan lawanmu sekarang. Anpu menghela nafas, mengatakan yang sebenarnya. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut putra penguasa wilayah terlarang, kekuatannya sangat besar, efeknya sangat berbeda. Dunia luar gempar. Ini adalah kejujuran dari garis keturunan tertinggi. Pengakuan semacam ini membuat ki pertempuran di tubuh Ye Fan segera tampak berkali-kali lipat lebih menakutkan.
Dia adalah seorang pembunuh pangeran kuno pada kenyataannya, ini diakui secara terbuka. Kuali di atas kepala Ye Fan naik dan turun, matanya tidak ada riak sedikit pun. Dia teringat kata-kata Anpu di masa lalu, mengatakan bahwa pembukaan jalan keabadian akan menjadi awal dari kekacauan terbesar dalam sejarah. Di era itu, tidak banyak orang yang bisa memahami arti kata-kata ini. Kemudian, hal itu diverifikasi satu demi satu. Dia perlahan-lahan menarik kembali tali busurnya, melepaskan anak panah ketiga. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia melihat ke arah Anpu. Anpu yang berkulit pucat dan tidak memiliki warna mengangkat kepalanya dan berkata, pertempuran ini akhirnya tiba. Anpu tahu bahwa pertarungan hidup dan mati tidak bisa dihindari di antara keduanya. Hampir semua wilayah yang dibatasi kehidupan adalah musuh Ye Fan. Selama kekuatannya mencapai level tertentu, dia pasti akan membunuh mereka semua. Ini tidak bisa dihindari. Namun, dia memang belum melakukan persiapan. Bagaimana menghadapi fisik ilahi umat manusia sudah tidak lagi menjadi masalah bagi satu orang, melainkan masalah yang mengganggu banyak garis keturunan tertinggi. Ye Fan menyerangkan anak panah ketiga. Cahaya keemasan meledak seperti guntur, mengoyak kehampaan. Tidak ada gunanya bahkan jika itu melintasi domain bintang. Itu sudah lama mengunci lawannya. Suara Kong Qiang terdengar terus-menerus. Tombak besar itu terus-menerus berbenturan dengan anak panah. Setelah melepaskan anak panah, itu meluncur ke samping, kilaunya semakin redup. Namun, ketika anak panah keempat ditembakkan, ekspresi Anpu berubah. Tombak besar di tangannya bergetar hebat, menderita serangan yang merusak. Panah ini mengandung semua energi esensi tubuh dewa, menakutkan tak tertandingi. Bahkan seseorang sekuat Anpu merasakan lengannya mati rasa, ruang antara ibu jari dan telunjuknya berdarah. Matanya memancarkan cahaya ilahi. Dia tidak mundur, malah maju dengan mematikan ke arah Ye Fan. Tuan kecil, kamu harus pergi. Saat ini, Anda bukan lawannya. Dia saat ini dalam keadaan khusus, berada di puncak domain terlarang, sama seperti tuan tua ketika dia masih muda. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh yang tidak jelas muncul, menghalangi di depan Anpu, memaksanya untuk segera mundur. Itu akan menggantikannya dan menghadapi Ye Fan secara langsung. Hong! Ye Fan menyerangkan panah keempat. Tempat ini meletus, seolah-olah energi esensi dunia tersedot habis. Sosok yang tidak jelas itu meraung, tapi masih tidak bisa berubah banyak. Anpu bergegas mendekat, tombak besar di tangannya bertabrakan terus-menerus. Namun, salah satu betisnya tertusuk, dan dengan suara "pu", itu meledak di langit. Tuan kecil, pergilah. Sosok yang tidak jelas itu dengan cepat mengeras, menghilangkan kondisi penyembunyiannya. Ini sebenarnya adalah penunggang kuda tanpa kepala, tubuhnya sangat besar. Itu dia. Banyak orang menghirup udara dingin, mengenali asal-usulnya. Saat itu, ketika penunggang kuda maut ini muncul, auranya sangat mengejutkan. Itu adalah pelayan Kaisar Batu, dan sebelumnya telah mengintimidasi semua pahlawan di bawah langit di Gunung Abadi, mengejutkan dunia manusia. Jalan keabadian hancur, menghancurkan impian banyak orang. Penunggang kuda tanpa kepala selamat, bersembunyi di Gunung Abadi, dan sekarang, itu benar-benar muncul lagi. Bagus, kamu selamat. Hari ini, kita akan menyelesaikan semuanya. Ye Fan berkata dengan dingin. Pihak lain memiliki reputasi yang cemerlang sejak zaman kuno. Kaisar Batu telah menimbulkan terlalu banyak pergolakan di masa lalu. Ia sebelumnya memimpin pasukan ke medan perang, membantai banyak orang. Itu sangat menakutkan. Weng! Tangan penunggang kuda tanpa kepala itu bergerak. Sebuah celah kekacauan utama muncul di sana, dan Anpu tersapu ke dalam. Bahkan panah dari Ye Fan pun tidak dapat mematahkan jalan kehidupan ini. Mulut pucat Anpu membuka dan menutup lagi, tetapi pada akhirnya, ia tidak mengatakan apa-apa. Itu menghilang ke dalam celah kekacauan primitif. Ye Fan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan, malah tenang dan acuh tak acuh. Membunuh satu orang lagi atau satu orang lagi tidak terlalu penting baginya. Yang paling penting adalah dia mengunci Anpu, lama meninggalkan seutas energi di tubuhnya. Di masa depan, kemanapun dia pergi, dia bisa mengejarnya. Penunggang kuda tanpa kepala yang pernah mengabaikan dunia. Dia berkata dengan lembut. Ketinggian tempat dia berdiri berbeda, jadi musuh yang dia hadapi secara alami juga berbeda. Di masa lalu, ketika orang ini muncul di Gunung Abadi, siapa yang bisa menentangnya? Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Bahkan salah satu pelayan makhluk tertinggi adalah Kaisar Semu. Sekarang, semuanya berubah.
Ye Fan sudah bisa mengabaikan dunia, dan tidak banyak orang yang bisa menghadapinya. Pertempuran dimulai. Penunggang kuda maut yang datang dari Gunung Abadi, kekuatannya bahkan lebih besar dari Anpu saat ini. Dia dengan kuat menahan anak panah Ye Fan, tetapi pada akhirnya, dia masih bukan lawannya. Saat anak panah ke-12 ditembakkan, dia mengeluarkan raungan marah. Bagian bawah tubuhnya hancur berantakan. Batu-batu yang hancur beterbangan ke segala arah, dan daging serta darah beterbangan di mana-mana. Dia meraung dengan kehendak ilahi, tubuhnya mengamuk, dan dia menggunakan trik yang sama lagi. Sayangnya, ketika retakan kekacauan primal digunakan lagi, itu sudah tidak berguna. Karena Ye Fan melihatnya sekali, dia tidak akan membiarkannya berhasil untuk kedua kalinya. Suatu jenis hukum tertinggi mengunci tempat itu di tempatnya, mencegah kekacauan primal terbuka. Dengan suara weng, kuali energi Myriad terbang ke atas, menekan ke bawah. Ahli ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, langsung berubah menjadi abu, meninggalkan jejak yang tidak jelas yang dicap di dinding kuali, nyaris menjadi semacam diagram kehidupan. Di dunia ini, siapa yang masih bisa menghentikan langkah kaki Ye Fan? Ini adalah pertanyaan di hati semua orang. Namun, Ye Fan sendiri sangat tenang. Desahan tua itu sepertinya masih terngiang di telinganya. Perasaan itu belum lama ini tidak mungkin salah paham. Ada sosok yang tak tertandingi di sini. Langkahnya mantap saat dia berjalan menuju monyet itu. Jenderal Kun Tian masih di sini, jadi dia tidak takut dengan kedatangannya. Pewaris tuanku dipaksa mati oleh kalian semua begitu saja. Sangat disayangkan dia tidak tumbuh dewasa. Sosoknya akhirnya menjadi jelas, memperlihatkan baju besi emas misterius berwarna hitam. Dia berdiri di sana seperti dewa iblis. Hamparan demi hamparan simbol mengalir di sini, dan sebenarnya ada kekuatan seorang kaisar. Dia jelas tahu bahwa Ye Fan tidak mudah diprovokasi, dan dia jelas tahu bahwa monyet itu memiliki tongkat besi abadi yang patah di tangannya, namun dia masih tidak mundur, menargetkan mereka berdua. Hal ini membuat banyak orang khawatir. Namun, pada saat ini, seseorang mengerti. Dia memiliki diagram formasi tertinggi di tangannya. Itu seharusnya tidak ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Abadi, kan? Setelah pertempuran saat itu, Permaisuri Surga masih belum menyerah. Anda masih ingin mengambil alih tempat ini. Namun, saya belum mati. Apakah Anda ingin bertarung lagi? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar tinggi di langit. Orang tua, kamu benar-benar tidak mati. Jenderal Ilahi Kun Tian berbicara dengan cara yang menakjubkan, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju. Baju besi emasnya yang misterius mengalir dengan cahaya hitam. Dengan goyangan tangannya, beberapa lusin spanduk besar dihasilkan. Kekuatan seorang kaisar kuno dilepaskan, mengguncang seluruh wilayah ini. Tiba-tiba, sebuah pedang menebas dari langit. Sinar dingin mengejutkan waktu yang tak berujung. Dengan suara po, formasi bendera yang bahkan belum sempat terbentuk benar-benar terpotong. Pedang ini mengguncang masa lalu dan masa kini. Cahaya pedang seputih salju mengejutkan semua orang. Bahkan Sage Agung gemetar, hampir berlutut. Tubuhnya gemetar ketakutan. Di dalam kehampaan, segumpal darah burung phoenix meletus. Sebuah lorong melintas, menyedot Kun Tian ke dalam. Dia menghilang dalam sekejap mata. Sebuah pedang tunggal menghancurkan formasi itu, terlebih lagi memaksa Jenderal Ilahi Kun Tian yang telah mengikuti Kaisar Surgawi yang tak pernah mati untuk melarikan diri. Diduga bahwa kemampuan ilahi permaisuri membantunya melarikan diri. Jenis kekuatan ini menekan semua orang. Dang! Suara lonceng yang panjang dan berlarut-larut berdering tanpa henti. Kabut kekacauan utama tersebar, dan semua gunung mulai bergerak. Semua jenis cahaya petir mundur. Sebuah istana abadi yang luas muncul di langit. Itu megah dan bermartabat, megah dan agung, apalagi membuat beberapa orang merasa bahwa itu tidak asing. Surga kuno. Ini adalah kompleks istana pengadilan surgawi. Banyak orang berteriak karena khawatir. Kapan kekacauan ini akan berakhir? Saya bersedia untuk menenangkan 8 tanah terlantar, menata ulang dunia, dan mengakhiri semua kekacauan berdarah ini. Di dalam istana Kaisar Surgawi Pusat, sebuah suara tua terdengar, sangat bermartabat. Chapter 1679 tahun pertama. Istana Surgawi yang megah, istana abadi yang megah, berada di atas awan putih. Awan-awan di sana berwarna kemerahan, megah dan menakjubkan. Semua orang tercengang. Dunia misterius terakhir telah lama diduduki oleh seseorang, dan mereka telah kehilangan arti memperebutkannya. Seluruh medan perang sangat hening.
Hanya suara bermartabat yang bergema di langit, seolah-olah kaisar kuno yang agung telah hidup kembali dan memerintah dunia. The Chaotic Mountains bergerak menjauh satu demi satu, bergemuruh saat mereka berdiri di ujung dunia. Petir berubah menjadi lautan tabu keemasan, bergelombang dan perkasa. 9 matahari condong ke arah barat, dan istana-istana diwarnai dengan cahaya emas dan merah di bawah matahari terbenam. Mereka terlihat sangat suci, dan ubinnya mengalir dengan kemegahan yang menguntungkan. Lautan tabu emas di bawahnya bergelombang, sesekali meletus dengan guntur, seolah-olah langit sedang marah. Hal ini dapat berkembang menjadi kesengsaraan surgawi, mengintimidasi hati seseorang. Lonceng besar berbunyi dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, mengguncang dunia. Ini adalah pengadilan surgawi. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu tidak akan sepenuhnya hancur dan akan berlokasi di sini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seorang ahli generasi yang lebih tua menghela nafas pelan. Banyak orang yang linglung, tidak tahu harus berkata apa. Namun, hati mereka sudah bergejolak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini orang yang bertarung melawan permaisuri surga abadi saat itu? Kaisar Hitam menatap istana, terutama di area yang kehilangan sudut, dan berkata, ini benar-benar istana surgawi. Lihat, gerbang surgawi selatan sudah hilang, jatuh ke dalam reruntuhan dewa. Pada kenyataannya, bukan hanya dia yang merasakannya. Banyak ahli juga membuat penemuan besar. Beberapa orang menunjukkan bahwa gaya ini sama dengan reruntuhan di beberapa daerah kuno. Apakah Anda melihat itu? Itu adalah kolam transformasi naga. Setengahnya telah runtuh, dan ada setengah lagi di bintang kuno kita. Pagoda 10.000 iblis juga rusak. Kami memiliki sisa di sana yang dapat terhubung ke tempat ini. Semua orang berseru kagum. Ini benar-benar bekas lokasi pengadilan langit. Meskipun tidak begitu lengkap, itu bisa dibandingkan dengan beberapa situs bersejarah yang mereka ketahui dan menghubungkannya. Pang Bo menatap ke depan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. Dia menghela nafas dan berkata, jadi begitulah. Setengah dari paviliun pemurnian pil dan pemurnian artefak dihancurkan, dan setengahnya jatuh di luar tanah terlarang yang sunyi dan sunyi. Dia memikirkan istana abadi di biduk-biduk. Itu adalah gaya yang sama dengan tempat ini, dan dia bisa menemukan tempat di mana itu terhubung. Itu milik bekas surga kuno, membuat seseorang mendesah dengan emosi. Sebuah suara yang sangat besar terdengar. Sebuah tangga giok putih besar turun dari istana, memanjang hingga mencapai mata semua orang, terbentang di lautan petir emas di bawah. Sementara itu, beberapa istana bahkan lebih bergemuruh, mengeluarkan suara ilahi yang tak ada habisnya, membuat tempat ini tampak lebih bermartabat dan khusyuk. Nafas semua orang tidak bisa tidak menjadi lamban. Istana surgawi yang luas itu terlalu luas. Tidak ada tentara surgawi atau jenderal surgawi, tidak ada pelayan atau pelayan istana. Tempat itu terasa dingin dan tidak ada keceriaan. Hanya ada semacam kesungguhan dan kekuatan yang dipancarkan. Haha. Sebuah tawa keras dan heroik terdengar, dan seorang pria besar muncul di tangga giok putih. Wajahnya ditutupi dengan janggut penuh, dan dia terlihat sangat kasar dengan aura yang menindas. Di atas mutiara hitam, Li Tian dan Yan Yixi segera melebarkan mata dan mulut mereka. Itu adalah pria berjanggut itu lagi. Mungkinkah dia telah memasuki tempat ini? Itu tidak benar, suaranya tidak tua. Pria berjenggot itu adalah seorang kaisar semu. Hal ini sudah lama dikonfirmasi. Jelas, ketika mereka pertama kali bertemu di wilayah bintang Ziwei, dia telah berkeliaran di dunia fana. Wajah pria berjenggot itu ditutupi dengan janggut keriting, dan dia terlihat sangat berwibawa. Namun, ketika matanya menoleh dan menatap Li Tian dan yang lainnya, kekasaran sekilas itu tidak luput dari mata mereka. Hal ini menyebabkan lapisan merinding muncul di tubuh kedua bersaudara itu. Orang ini berkeliaran di dunia fana, dan dia jelas bukan senior terkenal yang kuno dan berbudi luhur. Di saat berikutnya, di depan gerbang surgawi selatan yang rusak, seorang pria tua lainnya muncul. Dia memiliki mulut penuh dengan gigi kuning, tetapi tidak semuanya lengkap. Ada beberapa lubang di dalamnya, dan dia menuntun seorang anak yang bermartabat keluar. Itu dia. Pang Bo dan yang lainnya terkejut. Mereka telah merasakan hal ini sebelumnya, dan ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka menemukan bahwa pria tua dan pemuda ini sedang memperhatikan orang-orang di kapal mereka. Pada saat itu, mereka tahu bahwa dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi. Pada saat itu, penampilan pria tua itu menimbulkan keributan. Meskipun dia terlihat sangat sederhana, dia pasti seorang ahli yang tak tertandingi.
Jika tidak, bagaimana dia bisa memasuki istana surgawi? Apakah dia orang yang bertarung melawan permaisuri abadi? Seberapa kuat dia? Dia ingin mengakhiri darah dan kekacauan dan menenangkan 10 penjuru alam semesta. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat. Orang tua ini sangat misterius. Apakah dia orang yang meretas cahaya pedang seputih salju barusan? Jangan lihat aku karena aku sudah tua. Saya hanya seorang pesuruh yang lewat dengan cucu saya. Pria tua yang berantakan itu memperlihatkan mulut yang penuh dengan gigi kuning. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu terasa aneh. Dia membawa sebuah tong kayu yang sudah rusak dan berjalan menuruni tangga batu giok putih. Dia tiba di depan lautan petir emas dan menekannya dengan keras. Sebuah tong berisi cairan emas menyembur dengan energi yang kacau. Sekelompok orang terkejut. Ini adalah Chaotic Lightning Divine Sea, cairan yang terbentuk dari petir emas. Dia benar-benar memukulnya seperti itu adalah air. Banyak orang menebak bahwa Sage Agung pasti akan berubah menjadi abu jika dia bersentuhan dengan elemen petir emas. Bahkan seorang ahli seperti Kaisar Semu tidak akan merasa nyaman di lingkungan yang begitu padat. Pria tua yang acak-acakan itu sangat tenang saat dia menuntun cucunya menaiki tangga sekali lagi. Dia menuangkan seember cairan elemen guntur emas pekat ke dalam pohon kuno yang layu. Banyak orang yang terkejut. Mata mereka berkedip-kedip saat mereka menatap pohon kuno yang layu tanpa berkedip. Apakah ini pohon abadi yang legendaris? Saat itu, ketika Dizun meninggal dan istana surgawi runtuh, ada sebuah pohon kuno yang kehidupannya mengering dan tidak pernah hidup kembali. Apakah ini dia? Rumor mengatakan bahwa Dizun telah memperpanjang mandat Kaisar Puncaknya selama 2000 tahun untuk makhluk surgawi panjang umur karena dia telah memurnikan kuali obat-obatan yang hebat. Salah satu bahan utamanya berasal dari buah pohon kuno ini dan ditambah dengan seni surga tertinggi Dizun. Orang harus tahu bahwa itu bukan 2000 tahun biasa, tetapi mandat Kaisar yang sebenarnya. Selain itu, makhluk surgawi umur panjang telah menggunakan semua metode lain pada saat itu. Dia telah mengkonsumsi obat-obatan kuno dan sumsum dewa, jadi tidak ada gunanya memakannya lagi. Tahun-tahun biasa tidak bisa dibandingkan dengan mandat Kaisar selama 2000 tahun ini. Apakah orang tua itu menyirami pohon abadi dengan cairan petir emas dengan harapan bisa menghidupkannya kembali? Mata semua orang berbinar. Reruntuhan Istana Bintang benar-benar memiliki barang-barang bagus. Pohon kuno ini sebenarnya masih ada di dunia ini. Banyak orang menduga bahwa itu bahkan lebih efektif daripada obat abadi lainnya. Pohon itu tidak menutupi langit dan hanya setinggi manusia. Namun, dahan-dahannya kuat seolah-olah telah tumbuh selama jutaan tahun. Pohon itu kering dan retak tanpa ada sedikit pun vitalitas yang tersisa. Ini terlihat seperti manusia. Banyak orang yang tercengang. Pohon ini sangat istimewa dan memiliki bentuk seperti manusia. Namun, tampaknya telah rusak dan sekarang bengkok. Banyak orang menelan ludah mereka. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pohon obat abadi tertinggi. Bahkan jika itu layu, itu masih akan memiliki beberapa efek. Bergemuruh. Pintu-pintu istana surgawi pusat terbuka. Sosok Dao berdiri di sana tanpa sadar. Seolah-olah dia telah ada sejak dahulu kala. Dia adalah ilusi, namun ada tekanan tak terlihat yang dipancarkan. Semuanya, silakan masuk. Dia berbicara kepada semua orang. Banyak orang terkejut. Mereka merasakan suatu ketajaman. Seolah-olah sebuah segmen dari Dao surgawi terbentuk, menjadi seseorang. Dia berdiri di sana, membuat semua orang bingung. Orang ini sangat istimewa. Dia adalah roh artefak. Seseorang berteriak pelan, menebak bahwa dia adalah dewa yang terkandung di dalam senjata tertinggi. Kekuatan Tuan Istana Surgawi saat ini benar-benar mencengangkan. Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki artefak dewa yang mengikutinya? Dia pasti tak tertandingi. Mungkinkah cahaya pedang seputih salju itu berasal dari roh artefak ini? Ayo masuk dan lihatlah. Semua orang sangat penasaran. Cukup banyak orang yang berani secara alami ingin menjelajahi istana surgawi yang legendaris, menggunakan ini untuk mencari tahu. Ketika seseorang memimpin, ada orang lain yang mengikuti. Aliran orang mengalir dengan megahnya. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan penguasa tempat ini, membunuh mereka semudah membalikkan telapak tangannya. Dia tidak akan memainkan trik apapun. Ye Fan, Pangeran Suci, Pang Bo, Kaisar Hitam, dan yang lainnya berkumpul bersama. Mereka juga memasuki kelompok istana ini, ingin melihat orang macam apa ini sebenarnya. Aliran orang melonjak. Begitu mereka mendekat, semua orang merasakan sejenis konsep Dao yang hebat. Tempat ini sungguh luar biasa. Ada Dao yang beresonansi.
Di dalam istana surgawi pusat, setiap pilar besar memiliki naga biru, burung vermilion, kunpeng, dan lainnya terukir di atasnya. Ini bukanlah dekorasi, melainkan sejenis jejak dao yang hebat. Beberapa naga kecil terlihat terbang keluar dari pilar-pilar, berkelap-kelip dengan cahaya biru. Ada juga beberapa burung vermilion yang melepaskan diri dari belenggu mereka juga, memuntahkan api di kehampaan, menarik garis demi garis cahaya merah menyala. Ini adalah tempat di mana seorang kaisar sebelumnya tinggal. Ini benar-benar luar biasa. Pikiran ini muncul di benak semua orang. Semua orang menggigil dalam hati, menghindari jejak totem yang tampaknya aneh ini, tidak berani bersentuhan dengan mereka karena takut memprovokasi beberapa jenis kejadian yang tak terduga. Semua orang tercengang, dan kemudian mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ini yang ditinggalkan oleh seorang kaisar? Betapa menantangnya hal ini. Itu adalah buah dao yang tak tertandingi. Sebuah tangisan ringan terdengar. Si kecil yang dibesarkan oleh Ji Ziyue memiliki tubuh keemasan sebagai Flame Phoenix. Pada saat ini, ia bertabrakan dengan Void Phoenix, memancarkan cahaya yang berkobar. Keduanya bergabung bersama, beresonansi dengan dao yang hebat. Itu benar-benar nyata. Semua orang tercengang, dan kemudian mereka menjadi gila. Mereka semua ingin menyatu dengan jejak-jejak itu. Sayangnya, ini adalah kesempatan yang tidak bisa dicari. Bahkan jika mereka menabraknya, gambar-gambar kosong itu akan segera menghilang. Mereka tidak akan benar-benar memasuki tubuh mereka, membuat mereka tidak berdaya. Tempat ini membentuk sebuah dunia tersendiri. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, istana besar itu bisa menampung mereka semua. Kabut putih menyelimuti udara di bawah kaki semua orang, seolah-olah mereka menginjak awan. Banyak orang melihat ke depan, ingin melihat orang seperti apa yang ada di sana. Di tengah-tengah istana besar, tidak ada dekorasi yang mewah atau mewah. Hanya ada platform yin yang dao sederhana yang dikelilingi oleh kekacauan primitif. Seorang Taois tua duduk di atasnya, menyatu dengan kehampaan. Ekspresi Ye Fan dan Pang Bo sangat terguncang. Mereka membuka mulut mereka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Mereka melihat dua sosok yang tidak asing lagi yang tidak pernah mereka lihat selama ratusan tahun. Di belakang Daois tua itu ada seorang pria dan seorang wanita yang berdiri dengan tenang di sana. Mereka jelas adalah dua anak Dao dari masa lalu, tapi mereka sudah tumbuh dewasa sejak lama. Pria itu terpelajar dan mengenakan mahkota Dao emas ungu di kepalanya. Dia mengenakan jubah Dao putih, dan ada temperamen dunia lain yang tak terlukiskan tentang dia. Wanita itu cerdas, anggun, dan cerdas. Dia seperti makhluk abadi yang diasingkan saat dia berdiri dengan tenang di sana. Zhou Yi, Lin Jia, Ye Fan dan Pang Bo tidak pernah menyangka bahwa mereka akan melihat mantan teman sekelas mereka di surga kuno. Hasil ini membuat mereka terkejut. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama ratusan tahun, mereka benar-benar muncul di sini. Kekacauan primal tersebar. Pada platform yin yang dao yang rusak, tubuh asli Daois tua itu muncul. Penampilannya kurus, dan jubahnya kuno. Penampilan dan temperamennya tidak luar biasa, dan dia tampak agak biasa. Itu dia. Itu sebenarnya dia. N. Chapter 1680 Ratu Surga. Tidak hanya Ye Fan, tapi Longma dan yang lainnya juga terlihat seperti melihat hantu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang ada di dalam lukisan itu benar-benar muncul di dunia nyata. Di atas panggung dao yang rusak, Taois tua itu sangat tenang. Kulitnya berkilau dan dia tidak terlihat tua. Apakah ini orang yang telah bertarung melawan permaisuri surga abadi? Banyak kultivator menatapnya. Dari era apa dia berasal? Bagaimana dia bisa muncul di sini dan menjadi penguasa istana surgawi? Longma dan yang lainnya lebih terkejut daripada yang terakhir. Ikan yin yang berputar dan platform dao yang rusak itu sederhana dan tanpa hiasan. Taois tua itu tidak bergerak sama sekali. Di belakangnya, Zhou Yi dan Lin Jia dengan jelas melihat Ye Fan dan Pang Bo. Mata mereka berkedip dan mereka mengangguk sedikit. Bertahun-tahun telah berlalu dan mereka tidak banyak berubah. Kultivasi berlalu dengan cepat, dan beberapa ratus tahun bukanlah waktu yang lama bagi para ahli. Jelas bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka berdua telah menyempurnakan tulang dao mereka dan tubuh mereka memancarkan lingkaran cahaya. Mereka sangat luar biasa dalam energi yang kacau dan seperti sepasang kekasih giok. Ye Fan mengangguk pada mereka dan kemudian menatap Taois tua itu. Dia melihat dengan seksama dan memastikan bahwa dia tidak salah. Ini benar-benar orang yang ada di dalam lukisan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul dalam kenyataan.
Di masa lalu, dia telah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan permaisuri Tuan dan telah pergi ke jalan kuno emas dengan Pangbo, Longma dan orang-orang suci lainnya. Di sana, dia telah melihat seorang pria tua memotong kayu bakar di atas bintang kecil. Pada awalnya, mereka mengira bahwa dia adalah makhluk yang nyata. Kemudian, mereka mengetahui bahwa dia adalah seseorang dari pahatan batu. Dia memotong kayu bakar tanpa kenal lelah dan memiliki pesona misterius yang menarik perhatian semua orang. Kemudian, mereka telah melihat 9 ukiran batu yang ditinggalkan oleh orang tua ini. Tidak hanya ada peti mati dewa dalam ukiran batu, tetapi mereka juga menyentuh pedang surga abadi dan dicurigai telah melihat rahasia penguasa surgawi. Meskipun dia sekarang berpakaian seperti seorang Taois, dia tidak diragukan lagi adalah orang itu. Dia benar-benar telah keluar dari pahatan batu dan hidup dalam kenyataan. Mereka berspekulasi bahwa ukiran batu itu berasal dari masa lalu dan orang tua ini kemungkinan besar bukan dari generasi sekarang. Sekarang, setelah dia muncul di dunia, mereka tentu saja terkejut. Pria tua penebang kayu itu datang dari era kuno dan muncul di era ini. Namun, pakaiannya telah berubah dan dia sekarang mengenakan jubah Tao. Mungkin ini adalah identitas aslinya. Di masa lalu, dia telah memahami Tao dan menempa dirinya di dunia fana. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memadamkan kekacauan hanya karena Anda mengatakan Anda bisa? Apakah Anda benar-benar ingin menguasai dunia? Seseorang dalam kegelapan berkata dengan dingin. Sua. Cahaya pedang seputih salju melesat ke langit dari belakang Daois tua itu. Dia membawa kapak di punggungnya dan cahayanya menyinari langit dan bumi, membuat orang tidak bisa membuka mata. Saya bahkan tidak akan mengerutkan kening jika saya perlu mengambil tindakan untuk memadamkan darah dan kekacauan. Jika saya bisa menukarnya dengan kedamaian seumur hidup, saya bersedia menjadi penakluk yang hanya menargetkan sejumlah kecil orang. Taois tua itu menghela napas. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki kekuatan pencegah yang kuat. Itu juga membuat orang merasakan tekad dan ketulusannya, seolah-olah dia tidak bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengurangi kekacauan darah. Cahaya pedang dingin yang menggigit mengalir ke 9 langit, luas dan perkasa di pengadilan surgawi. Semua orang terkejut menemukan bahwa istana surgawi ini tidak hancur. Cahaya pedang putih melewati istana dan masuk ke surga, menyebabkan semua orang tercengang. Dengan suara kiang, sosok ilusi yang muncul sebelumnya, yang merupakan roh senjata, terbang ke dalam cahaya pedang. Kemudian, semuanya lenyap. Cahaya seperti air terjun dan roh senjata memasuki kapak bersama-sama. Ini adalah intimidasi tanpa bentuk. Siapa yang berani mengatakan mereka akan menang? Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini. Tidak jauh dari situ, seorang kaisar semu terbatuk-batuk dan mundur. Pedang itu tidak menebas ke arahnya dan bahkan tidak meninggalkan sarungnya. Hanya energi pedang yang mengalir ke langit, namun itu memaksa seorang ahli tertinggi yang tidak berada di arah cahaya pedang ke dalam keadaan seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan. Jelas bahwa Taois tua itu tidak membunuhnya. Dia hanya membuatnya batuk darah dan muncul, meninggalkannya dengan kesempatan untuk hidup. Metode semacam ini, kekuatan ilahi semacam ini, menyebabkan jantung semua orang berdebar. Siapa yang bisa menandinginya? Ini adalah pemandangan yang aneh. Seorang Taois tua duduk bersila di platform Yin Yang Dao yang rusak, membawa kapak di punggungnya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu agak aneh. Namun, semua orang tertegun, tidak berani bernapas terlalu keras. Para pangeran kuno juga sama. Mereka tahu bahwa mereka jauh dari bisa dibandingkan. Alam semacam itu benar-benar terlalu dalam. Kaisar semu berada di puncak absolut, mencapai puncak dan telah menyentuh hukum Kaisar Dao. Ye Fan dan Pang Bo saling memandang dengan cemas. Kemunculan orang tua ini tidak terduga. Hari ini, kemunculan reruntuhan istana bintang benar-benar menyebabkan angin dan awan berubah. Bolehkah saya menanyakan nama senior? Seseorang bertanya. Saya lupa. Taois tua itu mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, kalian semua bisa memanggil saya orang tua penebang kayu. Semua orang curiga. Orang sekuat itu pasti memiliki masa lalu yang mengguncang dunia. Jelas sekali dia tidak ingin membicarakannya. Pada saat ini, pria berjanggut itu berjalan dengan ekspresi heroik di wajahnya. Namun, dia diam-diam mengedipkan mata pada Li Tian dan Yan Yixi, menyebabkan bulu-bulu halus mereka berdiri. Lapisan merinding muncul di kulit mereka. Tuanku bukanlah orang dari zaman ini. Dia datang dari zaman kuno dan karena suatu alasan, dia disegel di dalam batu dan hidup sampai sekarang. Pria berjanggut itu mengungkapkan berita yang mengejutkan.
Setelah itu, dia menyuruh semua orang untuk memanggil Taois tua itu dengan sebutan orang tua penebang kayu. Tuan dari Kaisar Semu. Pria berjenggot itu jelas adalah Kaisar Semu. Seberapa menakutkankah tuannya? Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Tidak mungkin seorang kaisar yang hebat, kan? Mungkinkah pria tua yang biasa-biasa saja ini telah mencapai Dao? Itu sangat mengejutkan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saya hanya seorang murid dalam nama dan bukan seseorang dari era yang sama dengan guru saya. Pria berjanggut itu bergumam. Semua orang merasa lega. Jika kedua kaisar itu terlalu menakutkan, maka pria berjenggot ini bukanlah murid sejati Taois tua itu dan hanya seorang murid dalam nama. Di belakang platform yang dibentuk oleh ikan yin yang, mata Zhou Yi dan Lin Jia bersinar cemerlang. Mereka terus-menerus menyapu tubuh Ye Fan dan Pang Bo. Beberapa orang memperhatikan mereka tapi bingung. Kakek, pohon abadi ini bergetar. Apakah itu akan hidup kembali? Di luar istana surgawi, anak yang tampak kuat itu berbicara. Pria tua bergigi kuning itu membawa ember kayu dan dengan hati-hati menyirami pohon itu. Ini sudah ember ke-800, dan semua cairan elemen petir emas telah diserap. Semua orang diliputi keterkejutan. Mungkinkah pohon ini benar-benar bisa hidup kembali? Orang tua penebang kayu dan yang lainnya sepertinya baru saja pindah ke Istana Bintang belum lama ini. Jika tidak, mengapa mereka mulai menyiramnya sekarang? Dengan suara gemuruh, langit bergetar. Sebuah awan yang menakutkan muncul di kejauhan. Itu seperti api besar yang menyala, menutupi langit. Sarang Phoenix. Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa orang mengenali apa itu. Apakah itu tempat tinggal yang dibangun dari pohon darah Phoenix, atau apakah itu artefak magis kekaisaran yang sebenarnya? Bagaimana mungkin ada tekanan yang begitu mencengangkan yang membuat pikiran seseorang tidak tenang? Semua orang tahu bahwa permaisuri abadi telah tiba. Semua orang gempar. Mereka telah mendengar tentang hal itu sebelumnya, tetapi mereka baru melihat sarang burung Phoenix hari ini. Secara alami, itu menarik jutaan tatapan. Tubuh teman Dao cukup kokoh. Sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar seperti bisikan seorang gadis muda. Sepertinya memiliki kekuatan magis yang aneh. Semua orang membeku. Apakah ini permaisuri abadi? Secara teori, itu pasti dia. Siapa lagi yang bisa dengan postur seperti itu? Namun, suaranya terlalu muda. Menurut spekulasi semua orang, dia seharusnya seorang wanita tua yang lesu. Mereka tidak pernah menyangka dia masih begitu muda. Tentu saja, tidak ada yang melihat penampilan aslinya, jadi mereka tidak tahu apakah dia benar-benar semuda itu. Mereka hanya bisa melihat sarang burung Phoenix yang sangat besar menekan ke bawah, hendak memasuki istana surgawi ini. Permaisuri masih hidup dan sehat di dunia ini. Bagaimana mungkin aku berani mati? Pendeta Tao tua itu dengan tenang berkata. Nada bicaranya keras dan tidak sopan sama sekali. Apakah Anda menantikan kematian saya? Tapi saya masih bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Aku takut aku harus mengecewakanmu. Juga, aku ingin mengambil kembali istana surgawi ini. Silakan pergi. Sebuah suara yang jernih dan merdu terdengar dari sarang burung Phoenix, seperti nyanyian burung Oriole. Kenapa kau bilang kembali? Bagaimana itu bisa menjadi wilayah permaisuri? Pendeta Tao tua itu berkata. Dulu, Kaisar dan saya tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi secara alami ini adalah rumah saya. Sekarang setelah saya kembali, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Apakah ada yang salah dengan itu? Suara permaisuri abadi agak dingin. Jika keturunan kaisar ada di sini, mungkin aku bisa mengatakan ini. Permaisuri, kau memutarbalikkan kata-kata dan memaksakan logika. Sekarang, tempat ini adalah milik orang-orang di dunia ini. Bukan milikku, juga bukan milikmu, kata penebang kayu. Hehehe. Seperti untaian lonceng perak yang bertabrakan, tawa permaisuri abadi memiliki sifat iblis. Itu membuat semua orang di sini ingin sujud dan menyembahnya. Apa kau masih ingin bertarung? Orang tua itu berbicara. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Dia akan menghadapi ini dengan ujung pedangnya. Weng! Hamparan cahaya berapi-api terbang keluar dari sarang burung Phoenix. Seolah-olah darah merah berlapis-lapis di atas satu sama lain. Cahaya yang menyilaukan meletus, seolah-olah burung Phoenix abadi akan menjalani nirwana. Permaisuri, apakah Anda akan berjalan di jalan Kaisar? Apakah Anda ingin mendapatkan darah Kaisar dan kemudian mandi di tubuh Anda sendiri, mewujudkan nirwana burung Phoenix? Kata-kata penebang kayu itu mengguncang dunia. Pada saat yang sama, sarang burung Phoenix bergetar. Jelas sekali bahwa sarang itu menerima serangan. Cahaya warna-warni abadi darah merah mundur.
Apa yang permaisuri abadi lakukan? Kenapa kamu mengatakan itu? Banyak orang terkejut. Ye Fan dan Pang Bo saling memandang, keduanya bergetar. Mereka memikirkan 9 prasasti batu yang ditinggalkan oleh penebang kayu. Mereka terkait dengan peti mati dewa kuno dan garis keturunan kaisar. Bahkan ada beberapa prasasti batu yang berhubungan dengan menentang langit yang terhapus setelah dia selesai mengukirnya. Jelaslah bahwa penebang kayu itu memahami banyak rahasia yang mencengangkan di masa lalu. Semua itu berhubungan dengan langit yang abadi, dan dia hanya membuang salah satunya. Permaisuri abadi sangat terguncang. Bahkan dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan tahu begitu banyak. Pada saat itu, Ye Fan menggigil. Permaisuri abadi bermandikan darah kaisar dan menjalani nirwana. Betapa menakjubkannya masalah ini. Tidak heran. Selama pergolakan kegelapan, beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah konspirator terbesar. Jelas bahwa kaisar ini masih memiliki metode menakutkan lainnya. Ye Fan memikirkan banyak hal. Kaisar-kaisar besar dan penguasa kuno dari generasi berikutnya semua tahu betapa menakutkannya permaisuri abadi. Mereka semua berjaga-jaga terhadapnya. Jadi sebenarnya ada rahasia seperti itu. Terlahir kembali saat mandi dengan darah kaisar, ini adalah legenda yang menakutkan. Itu adalah alasan yang sama seperti burung phoenix yang mengalami nirwana dan terlahir kembali melalui api, tetapi itu bahkan lebih menakutkan. Bagaimana mungkin darah seorang kaisar bisa mengalir begitu mudah? Perjuangan seperti apa yang akan diiringi olehnya? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa hanya dengan memikirkannya. Alam itu memang luar biasa. Tidak ada manusia, dan hal-hal yang mereka lakukan agak sulit dikenali.